Hatining aku rike tanah laran tumon riraras niran milu lengang putus riris maranggana sumar danyo Bapak Iwayan Sregeg merupakan pria berdarah seni kelahiran Tabanan. Beliau adalah seorang guru SD yang pada saat itu ditugaskan di desa Grogak. Selain sebagai seorang pengajar, beliau juga memiliki segudang prestasi di bidang sastra. Beliau pernah mendirikan Sekesanti yang bernama Widya Sancaya Desa Patas pada tahun 1960 hingga 1976. Berkat kegigihan dan prestasi yang diraih oleh Bapak Wayan Sregeg, beliau menerima anugerah Wija Kusuma di bidang seni sastra daerah oleh pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2006. Kemudian mendapatkan penghargaan Dharma Kusuma oleh pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sebagai budayawan. Adapun keberhasilan beliau dalam membina peserta pesantian yaitu berhasil meraih juara 1 tingkat kabupaten dan provinsi dalam bidang sekar alit atau geguritan, sekar madya atau kidung, dan sekar agung atau wirama. Selain itu, binaannya dari Jakarta seorang pensiunan polisi di Mabes Polri bernama AKBP Dewa Ayu Made Aryani SAG MFH yang tekun belajar jarak jauh melalui Zilo meraih juara 1 dalam lomba Mewirame yang diselenggarakan oleh Paguyuban Kumbasraya Dirgahayu Ambaraswari tingkat Bali, Lombok, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dalam rangka menyambut Tahun Baru 2021 Desember lalu. Tuas angani Om Swastiastu. Om Swastiastu, dek baik, kembali mikir mun. Ayan, wow yang denger samar-samar niki. Kadang sire niki mau kegedungan. Wah, iya wantah, lagi iseng-iseng niki sambil istirahat gitu. Kang Yang batas mau bertembang, kalau karuan tembang naburan gitu beran. Nah niki tiang pribadi, tiang sangat salut niki dengan Pak Yan. Nah mudah-mudahan niki kesempatan makin diang niki wenten istilahnya keinginan di tiang pribadi mangde Pak Yan bisa ngajarin alit-alit terutama generasi muda ke depannya. Nah dengan harapan makin ini tiang ingin memperkenalkan Pak Yan gitu, ingin kenal lebih dekat siapa sosoknya Pak Yan. Nah mungkin diawali dari Pak Wayan lengkapnya sih lahir di mana, apa asli Patas temun niki, makanya tiang bilang nyampat nyamu Patas, napi asli Patas napi ten. Mungkin bisa dijawab niki.
proses itu dek. Iya, proses. Ke pertama itu semua lagi ada tahu beri itu yang lagi bagian lagi dari muda mulai ada perhatian kiring sastra daerah gitu. Karena saudara yang pun suwe lenyap nih gitu. Makin becik pisan pun ada niki yang mungkin ya sama tahu nanti akan sarang ke niki. Hingga mungkin di tiang pun kejadian tadi di tiang asal Tabanan Desa Dimpag kan. Desa Dimpag juga. Kecamatan apa? Sama Kerambitan. Dan tiang sekolah SD SR dulu itu tahun 48 tamat tahun 54 lalu lanjutan ke SGB waktu karena keluarga miskin teman-teman mampu jadi sekolah yang tanpa biaya lah karena pada waktu itu SGB-nya dapat iklan dinas gitu. Jadi dinas pertahanan selama 4 tahun setelah tamat di sana tahun 58 lalu mengasuh 6 bulan lalu ditugaskan ke Musi dulu kan. Di Musi. Iya, di Musi tahun 59 Januari 59. Kemudian tiang karena hobi olahraga, yang paling ngalih-ngalih lapangan gitu. Terlihat lapangan di patas gitu waktu itu. Lapangan patas tapi cewek patas gitu. Kebetulan Kiwang kan ini. Durung saya. Oke. Pada jeblos ya. Nah, setelah jangan tahu lapangan di sini, lalu dia membuat klub di Musi itu. Kompetisi di sini dikenal dia oleh tokoh yang di sini, lalu dipanggil ikut di sini di patas itu. Akhirnya tiang ini waktu itu ngajak latihan dari Musi ke patas. Mereka itu kasihan katanya. Pak, lebih baik Pak tinggal di patas saja. Sore-sore pengantin tuyuh ngajak gitu. Oke, yang pindah tinggal di patas kan. Nah di sana dia bertemu dengan almarhum mertua almarhum sebagai tokoh dari seni sastra daerah khususnya bahasa Kawi. Yang ikut di sini jadi anggota pesantren. Lalu ditunjuk juga sebagai ketua Sandi Sansaya namanya. Nah jadi di sana yang banyak mendapatkan ketua-ketua dari almarhum. Siapa sih nama mertua dari Pak Yan? Mungkin bisa diceritakan juga ketemu yang dipuja-puja nike. Kenal mertua dulu apa kenal yang dipuja? Pak Yan, silakan. Semua ada. Ini mertua tiang bernama Guru Made Minake almarhum. Ibunya Putuswati juga almarhum. Kemudian kalau cari ceritanya, saya kenal dengan istri, lebih dulu kenal mertua dulu. Mertua justru? Ya. Setelah kenal mertua, lalu mengikuti jejak mertua, akhirnya bertemulah dengan idaman hati. Itu lama-lama akhirnya melekat, terjadilah akhirnya perkawinan, juga sikatnya demikian. Kemudian barangkali khusus ini dari mertua, perhatian terhadap tiang ini rupanya entah ada khusus sehingga apapun beliau miliki, kalau di ilmu maksudnya, ilmunya semua digunakan pada tiang itu. Sehingga tiang memiliki kemampuan akhirnya membuat wikaran bahasa Bali, bahasa Kawi, jadi bisa mengarang dan sebagainya karena beliau punya petunjuk gitu. Jadi besar jasa beliau. Sudah diistimewakan dari baru bertemu berarti nggih. Dalam arti seperti ini nggih. Iya. Dianggap seperti itu. Contoh lagi, pada waktu itu yang belum mengerti apa-apa nih, sudah diajak Pasan ke Banjar, ke Pakse dan sebagainya. Misalnya bertemu dengan tokoh-tokoh besar, berdebat. Itu debatnya apa? Ini kenapa, ini artinya? Gitu. Dia tidak ngerti, dan beliau itu pintar. Sebelum berangkat dikatakan ini yang ditanyakan, ini jawabannya. Gitu. Ya, sehingga dia orang pintar di sana, gitu. Nah, syukurlah akhirnya sekelumit ilmu beliau itu masuk pada dia sendiri. Nah, kalau dengan istri tercinta, ketemunya di rumahnya almarhum, apa ketemu tanda kutip di tempat lain, mungkin di tempat kerja atau di mana ketemunya? Kalau mengenai istri, kalau tidak manati pada waktu itu, bertemunya pada waktu ada amal malam di panitia sekolah beramal selama
2 minggu. Jadi beliau itu pedagang lah bahasanya, buat apa namanya itu, seperti pasar gitu. Lalu yang ikut di sana membantu. Sana ketemu belum apa-apa ya, yang kenal biasa saja. Lalu lamanya setelah saya tinggal di sana lah, akhirnya baru dekat gitu. Bapak tinggal di rumah istilahnya calon mertua. Gitu. Pada waktu belum. Dekat Sini. di sini. Klinik. Di poliklinik. Ya. Berarti di poliklinik itu di sebelah barat dari kantor Desa Patas yang sekarang. Ya. Oke. Karena mandi kesehatan itu senang Pak bola dia. Gitu. Oke. Dia ngajak gitu. Lalu yang pindah dari sana itu setelah beliau kawin, beliau lah berdua dengan mertua yang dikirim mertua lagi. Katanya dia, guru di Cirang rumah lagi. Pada waktu memang sukar rumah di sini, sukar ya. Nah jumlahnya banyak, itu kata jawabnya. Karena dia akhirnya sehingga kenal pertama melalui amal di lapangan, ketemu di sana, makin dekat jadinya gitu. Nah terus Pak Yan tadi bilang apa istilahnya Desa Patas itu sudah ada apa belum Pak Yan? Waktu Pak Yan tanda kutip PDKT dengan calon istri ini sudah ada? Oh belum. Nah jangan dijawab dulu, nanti kita akan tanya kembali Desa Patas itu sejarah seperti apa. Nah ini kalau boleh dikatakan kita nanya masalah Desa Patas tidak salah lagi dengan Pak Yan. Nanti kita cari jawabannya. Maju dan jayalah Desa Patasku, ciptakan kedamaian, nyampatnya mepatas, bangkit dan... Tadi kita terputus, yang pengen tahu sih sejarah singkat tentang Desa Patas dari Pak Yan. Tapi sebelum itu mungkin yang pengen tahu, tadi kan kisah cintanya belum berakhir nih, dalam arti nikah Pak Yan itu kapan? Dan apakah sudah langsung tanda kutip sudah tinggal di Patas atau belum? Mungkin diceritakan dulu Pak Yan. Terima kasih Dek. Mengenai soal pernikahan tiang ini, memang sudah tinggal di Patas ya? Sudah di Patas. Sudah di Patas. Tapi statusnya belum desa. Waktu belum. Masih Okay. Banjar Patas kan. Okay. Banjar Patas. Terus. Nah kemudian tahun 61 saya mengakhiri pacaran bahasa sekarang ini ya. Pacaran ya. Dengan perkawinan. Itu pun karena ya barangkali sudah masanya untuk itu. Nah sekarang mengenai Desa Patas ini, yang tidak banyak tahu juga. Kenapa? Tapi yang tahu hanyalah karena ada perkembangan penduduk semua dari desa itu. Gitu. Sehingga menjadilah 3 desa ini dulunya Anyar, Sanglangi, Grogak, dan Patas. Itu satu. Kuburannya satu juga. Pura desanya juga satu. Gitu. Satu kesatuan ya? Ya. Di Desa Grogak. Ya. Itu. Sehingga kita pun di sini, kalau karya di sana di Grogak, kita harus ke sana. Karena itu namanya Pura Desa, misalnya gitu. Itu lama-lama perkembangan menjadi Patas itu karena pemekaran penduduk. Tahun berapa nih Pak ya? Yang bulan nggak tahu itu. Kira-kira lah. Kira-kira tahun 66 kira-kira. Yang 66. Kira-kira, mohon maaf ya. Ampurut yang di sejarah yang ada di kecamatan ini ke pemekarannya tahun 66 memang benar. 1 Juni tahun 66. Oh ya. Nah tadi bahwa kalau Desa Patas niki tanggal 1 Juni tahun 66. Nah niki Patas Dumun itu napi terkenalnya. Apakah karena enten patung gebuk, api olahraganya yang terkenal niki? Napi niki Pak dari Dumun niki untuk Patas sendiri gitu. Yang tahu, mudah-mudahan tidak salah. Hanyalah olahraganya belakangan itu. Yang terkenal gebuknya ini. Oh gebuk dulu. Termasuk itu seni Desa Patas lah itu. Sehingga dipakai suatu sarana, misalnya nggak hujan, itu. Dipakailah itu untuk mohon hujan. Selain olahraga, ada seni spiritualnya boleh dikatakan seperti ini kayak. Ya.
Nah kemudian sepak bola ini olahraganya ini yang setelah yang kemarin yang tahu ada sepak bola dan sebagainya. Ini pun sangat membawa nama Patas ini olahraganya sampai terkenal ke Andiro Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, Berarti sudah istilahnya lewat pulau, tidak hanya di Bali, enggak. tidak hanya di kabupaten, nama Patas sudah terkenal dari tahun 66 lah boleh Ya, dikatakan seperti banyak itu. Nggih. di Kabat, Batu Kebu, di apa nama-namanya yang lupa. Di ya. daerah Jawa Timur berarti ya. Semua itu Banyuwangi. Tapi Ampura siapa yang tokoh pada zaman itu, apa nama, apa boleh katakan, kenapa kalau makin kan namanya Amarta, mungkin sejarah sebelum Amarta itu pun api nih Pak Yan, khusus untuk olahraga, karena bagaimanapun sepak bola ini identik dengan Patas dengan identik dengan sepak bola gitu. Ya. Nah kalau demikian, sebelum adanya Amarta ini ada dua klub di Patas yang sangatlah besar, Nggih. yaitu Purladang dan Amarta dan Potman namanya. Otman. Teman Muslim itu adalah dari Potmannya, Purladangnya dari teman-teman yang Hindu. Gitu. Lalu kedua-duanya udah bahkan bersaing tapi sehat, bukan apa-apa ya, sehat itu. Sehingga timbullah pada waktu kompetisi Persibu selentingan yang dengar dari penonton itu, Patas ini jadi tongos menggerangan gitu bahasanya dia. Gitu. Ya, tersentuh hati itu. Oh, ini suatu sinyal ini untuk kita bersatu gitu. Ya, terus harus berunding dengan tokoh-tokoh yang misalnya disetujui lah dia satu. Dan nama itu apa? Karena di sini namanya apa, perjuangan namanya Stop Amarta, Patas Iroga ini. Apa Amarta saja. Oke, itu juga kan. Sekarang pun jadi namanya Amarta. Kan? Itu. Nah kemudian yang sampai ke Jawa, ke Banyuwangi, dua klub ini sekarang, Purladang dan Potmannya. Ya itu sudah menyebar luas sana. Boleh katakan setiap hari raya Galungan kita mengundang ke sana, ke Banyuwangi lah. Gitu. Itu juga kita undang ke sana. Sehingga baru-baru ini Dek, anaknya Komang nih bertemu dengan temannya di Kalipuru namanya. Dia bertanya, masih Purladang ya Dek? Oh masih, apa sih ya? Masih. Nah itu sampai sekarang Patas masih terkenal di sana. Nah niki untuk generasi muda Desa Patas, terus menonton Nyamuk Patas, bahwa Amarta tadi sudah diceritakan sejarahnya. Jadi kita sebagai generasi muda minimal mempertahankan, kalau bisa meningkatkan prestasi. Ya. Dan istilahnya tadi juga Patas itu identik dengan sepak bola. Tapi selain itu Pak Wayan sendiri tidak hanya olahraga, tetapi prestasi dalam bidang kesenian. Nah, untuk berikutnya kita akan tanyakan bagaimana kecintaan beliau terhadap seni, terutama seni Bali. Nanti kita akan mencoba mencari informasinya kembali. Maju dan jayalah Desa Patasku, ciptakan kedamaian, nyampatnya mepatas, bangkit dan Nyambung tadi. Nah, sekarang untuk bidang seni Wayan. Pak Yan dari kecil, apa tadi sebagai syarat calon mantu yang baik harus bisa, tapi memang dari bakatnya Pak Yan istilahnya ingin belajar dan menguasai terutama kesenian dalam seperti ini Pak Yan. Mungkin bisa. Oh iya, sebetulnya Tiang bukan dari awal senang seni bukan. Malah mohon maaf nih, Tiang senang judi dulu. Judi Ya, judi napi Pak Yan. ya namanya Pancasila. Pancasila. Ya itu. Yang Pancasila tuh yang hijau-hijau itu biasanya yang berlima nih kayak. Sampai mohon maaf nih ya, mohon maaf. Sampai saya gagal kemari karena kalah. Itu di Kuningan itu. Nah itu. Tapi setelah Tiang bertemu di sini dengan ingin bergaul namanya, ini pergaulan di sini. Oh, dengan siapa saya bergaul? Pengalah nyamuk, kasihan tuh. Itulah menyebabkan saya ikut di sini saudara di Bentang. Setelah masuk, ibaratnya madu telah diminum, oh manis madunya gitu. Setelah ikut sini, oh bagus ya sendiri, baru begitu.
akhirnya cinta pada daerah itu. Tahun berapa itu Pak ya? Kira-kira Itu tahun 60, 60. ya 60. Berarti sebelum Pak Yan nikah berarti itu ya. Oh belum. Nah, dari itu mungkin ada karya Pak Yan tulis apa istilahnya? Karya tulis pertama Napi. Wenten apa langsung prestasi dalam perlombaan mantan nikah? Oh kalau prestasi, jadi pada waktu itu belum ada apa-apa. Jadi Tiang berprestasi semenjak tahun 1900-an lah, sekian gitu. Di atas tahun 1990. Ya, sehingga mulai tahun 2003 lah saya menuliskan apa yang saya buat gitu. Sebelum itu emang ada tapi tidak tertulis. Ikut lomba-lomba mantan nggih. Lomba pun juga tidak berapa yang ikut lomba itu. Karena memang tidak itu tujuannya gitu. Oke, kalau tadi bicara karya tulis, Napi yang pertama nih karyanya. Yang pertama itu saya mencoba mengumpulkan kidung-kidung pancayatnya. Ya, Yang dipakai dalam kegiatan pacayannya berarti. pancayatnya ya. Lengkap tuh. Tiap-tiap dewayatnya, maksayatnya, dan semuanya ada. Gitu. Semua. Itu laris sekarang itu, buku itu. Gitu. Entah apa karena isinya atau karena susunannya tahu gitu. Ya. Bersyukur juga dipakai lah apa yang kita buat. Gitu. Setelah itu baru berkembang menjadi mencoba ngarang guritan, Susumaning Suratri, kemudian mengarang Kanan Take, kawin nih, kawin, mengarang kawin juga Anda Buana namanya, gitu. Kemudian mengarang guritan Tutur Kauripan tentang kehidupan, yang isinya semua itu tentang etika. Etika. Ya, itu intinya itu. Berarti kalau sampai sekarang sudah berapa karya yang apa istilahnya hasil cipta karya dari Pak Yani sendiri? Kalau Kalau karya total kurang lebih lah. ya, Gitu. kalau ciptaan tidak seberapa ya. Guritan Tutur Kauripan, kemudian kawin Kanan Take, kawin Anda Buana, kemudian terjemahan itu banyak. Terjemahan yang banyak. Ya, menerjemahkan kekawin Nirata Prakerta terjemahkan, Pemerti Yuda yang terjemahkan, kemudian apa lagi ya? Maaf, terjemahannya niki dari bahasa Napi, bahasa Jawa kuno, bahasa Bali halus, Napi yang dimaksud dengan penerjemahan Ya, itu sumbernya babon itu berbahasa Jawa kuno. Jawa kuno. Kita terjemahkan dalam bahasa Bali Iya. yang halus dan campur. Kalau misalnya masalah peperangan itu tidak usah halus sekali gitu ya. Sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, Niki juga di belakang kita sebagai background, Niki juga ada prestasi Napi, bisa diceritakan Napi mantan Niki, mungkin sekilas biar diceritakan istilahnya prestasi mungkin dia biar generasi muda kedepannya Niki biar uning, tidak hanya istilahnya nama, tetapi berikut prestasinya juga Pak Yan. Perlu juga Pak Yan untuk menyampaikannya. Oh, kalau ini sebetulnya ini bukan saya punya prestasi, Oke. hanya prestasi membina saja. Membina. Nah, itu. Membina guritan, membina kidung dan kekawin itu semua. Jadi yang paling banyak adalah hasil kawin ini. Itu juga kawin yang di itu apa namanya itu kaca itu hidung. Mungkin tiang sebelum mau pamit Niki Pak Yan, Terus. turun Niki mengganggu, tiang pengen apa istilahnya harapannya Pak Yan, terutama untuk generasi muda kedepannya seperti apa Niki? Terutama pesan-pesannya mungkin. Ya tentunya saya sebagai pencinta saya tentunya harapan. Nggih. Yaitu harapannya apa? Karena zaman sekarang ini perhatian para remaja kita itu kurang Nggih. pada sisi daerah ini. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ada ini ada bisa mempengaruhi teman-teman lainnya Nggih, astum kali. sehingga cinta kepada sastra daerah kita ini. Karena apa? Karena sastra daerah ini
identik dengan isi keagamaan, Agama, etika, susila dan sebagainya. terutama agama Hindu kan gitu ya. Ya, terutama agama Hindu ya, saya maksud. Nah kemudian udah dimaklumi bahwa sekarang ini mulai tempat-tempat lain berkembang. Nggih. Kita hendaknya juga berkembang seperti itu. Nah umpamanya sekarang begini. Nanti saya akan minta bantuan kepada Bendese, Pak Mekel, bagaimana motivasi para muda ini untuk mengikuti ini. Karena apa? Karena sementara ini, nah saya bukan tepuk dada. Nggih. Banyak teman-teman di luar daerah kita datang kemari. Gitu. Kenapa kita yang punya tidak majukan? Itu harapan saya. Mudah-mudahan para remaja kita nantinya akan kembali cinta kepada warisan leluhur kita ini. Nah, yang perlu digarisbawahi, kenapa nyame yang di luar Patas yang lebih banyak ke sini daripada nyamuk Patas sendiri yang ke sini, Pak nggih? Ya, Dan cuma ya ada 1-2, tapi dominan yang dari luar Patas, bahkan luar Kabupaten Buleleng yang mereka ke sini. Nggih. iya. Ada juga dari Tabaran pun juga kemari. Ke sini. Kepupuan ya. Nah, begini tiang-tiang amati gitu. Para pencipta sebenarnya kita di sini itu ada semalu. Entah apa ya, kok malu dengan saya gitu. Orang lain tidak malu kemari. Mereka itu kan senjuari, bahasa itu demikian gitu. Kemudian nanti Om Mekel dengan Pak Bendesa ini bisa memotivasi itu sehingga hilang rasa malu itu. Nggih. Nah, ngomong-ngomong Pak Mekel tadi, rasanya Pak Mekel juga generasi muda. Nah, niki nanti yang kebetulan kenal dekat, istilahnya hampir tidur bareng juga sama beliau sebelumnya. Iya. Jadi mungkin napi istilahnya pesan yang terutama, karena bagaimanapun desa atau kepala desa ini adalah permintaan terkecil. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan beliau bisa membantu setidaknya tentang kebudayaan ini, terutama dalam bidang kesenian. Tapi harapannya Pak Yan, biar nanti yang bisa sampaikan ini. Tentunya seperti yang dikatakan tadi itu besar harapan tiang Pak Mekel nantinya akan bisa membantu gitu. Jadi setidaknya beliau juga ikut mencintai dulu, baru bisa memotivasi katanya. Iya. Sehingga nantinya harapan tiang ini kita bisa menyamai desa yang lain daripada penggemar-penggemar semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu. Besar harapan tiang ini pada Pak Mekel nantinya, Pak Bendesa itu sama-sama ikut memotivasi. Demikian ada. Nggih. Matur suwun. Jadi itu istilahnya wawancara singkat tentang sosok Pak Wayan Sregep Ampuru niki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poinnya, istilahnya hal-hal yang positif dari beliau, karena bagaimanapun sosok beliau adalah pewarna dari Desa Patas itu sendiri. Jadi demikian, mudah-mudahan kita bisa ketemu di seputar Nyampat berikutnya atau seputar Nyamuk Patas. Jangan turang Pramana Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Maju dan jayalah Desa Patasku, ciptakan kedamaian, Nyampatnya Mepatas, bangkit dan bersinar, Patas desaku, pantang menyerah Desa Patas, jiwa ragaku makmur dan sejahtera.